Ya, selamat malam untuk ibu dosen yang mungkin menonton video saya ataupun mungkin saudara-saudara yang melihat video ini. Pada malam hari ini saya akan membahas tentang salah satu tokoh pejuang kemerdekaan yang tidak terlalu banyak orang ingat, tapi mungkin karyanya yang diingat banyak orang. Karena beliau melakukan perjuangan untuk meraih kemerdekaan tidak menggunakan senjata, tapi menggunakan kata-kata. Siapakah beliau? Chahril Anwar. Di tengah gejolak zaman penjajahan dan perang kemerdekaan, lahirlah seorang pemuda yang suaranya masih menggema hingga saat ini. Ia adalah Chahril Anwar. Beliau dikenal sebagai salah satu pelopor angkatan 45 dalam sastra Indonesia. Karya-karya beliau itu menembus batas waktu dan menyala seperti bara semangat kemerdekaan. Beliau dilahirkan di kota Medan, Sumatera Utara pada 26 Juli tahun 1922 dari pasangan Tueles dan Saleha Anwar. Sejak kecil beliau ini sudah menunjukkan kecerdasan dan rasa ingin tahu yang besar. Beliau suka sekali membaca, terlebih karya-karya yang berbahasa Belanda. Karena Bung Chahril ini, dia sejak kecil itu bahasa Belandanya sudah hebat sekali. Namun dengan semangatnya yang menggelora, beliau ini tidak betah hidup dalam aturan-aturan yang kaku yang mengekang kebebasan. Ia lebih suka berpikir bebas, menulis dan bergaul. Nah, pada tahun 1940, Chahril Anwar pindah ke Jakarta mengikuti ibunya setelah kedua orang tuanya ini bercerai. Nah, di kota inilah perjalanan sastra beliau dan kehidupan beliau itu benar-benar dimulai. Kota Jakarta yang pada waktu itu adalah pusat pergerakan dan juga pergaulatan batin bangsa Indonesia di tengah suasana penjajahan Jepang dan awal kemerdekaan. Chahril Anwar ini membuat puisi dengan gaya yang benar-benar baru pada masa itu. Ada 3: berani, lugas, dan penuh semangat hidup. Nah, jadi beliau kalau bikin puisi itu dengan 3 ciri khas tadi, yaitu berani, lugas, dan penuh semangat hidup. Adapun beberapa puisi Chahril Anwar yang cukup dikenal yaitu seperti Aku, Karawang Bekasi, Diponegoro Doa, dan yang lain-lain. Nah, biasanya puisi-puisi tersebut kalau mungkin kita 17 Agustusan tuh pasti kadang-kadang ada beberapa yang membawakan puisi tersebut. Contoh saja puisi yang masih terkenal punya beliau itu yaitu yang berjudul Aku. Bunyinya begini: Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya yang terbuang, biar peluru menembus kulitku, aku tetap meredang menerjang. Nah, itu bisa dibilang sebagai simbol semangat muda Indonesia pantang menyerah, berani, dan penuh tekad untuk bebas. Gaya bahasa Chahril yang berbeda dari penyair sebelumnya, penyair-penyair pada zaman itu, ia menulis dengan jujur, lugas, dan menggunakan kata-kata yang kata-kata sehari-hari yang mudah dipahami oleh masyarakat, namun syarat akan makna. Karena itulah ia disebut pelopor sastra modern Indonesia. Nah, selain itu beliau juga dikenal cukup berperan dengan salah satu kelompok sastrawan era kemerdekaan yang disebut sebagai Angkatan 45. Bisa dibilang Chahril dikenal sebagai salah satu pelopor sastrawan yang lahir di masa revolusi kemerdekaan bersama penyair dan penulis lain seperti Asrul Sarni, Rival Apin, ataupun mungkin Habe Jasin ya. Chahril menyuarakan semangat perjuangan rakyat melalui karya sastra. Baginya menulis adalah bentuk perjuangan. Ia percaya bahwa kata-kata bisa menjadi senjata untuk membangkitkan kesadaran dan keberanian bangsa dalam melawan penjajahan. Nah, walaupun mungkin beliau cukup berjasa, apalagi karya-karyanya itu masih dikenang hingga saat ini, sayangnya generasi sekarang ya tidak terlalu banyak orang yang mengenal beliau.
kita hanya tahu puisi beliau, tapi kita ini tidak tahu siapa yang menulisnya, yaitu Bung Cahril sendiri. Beliau bisa dibilang ya seorang yang berpindah-pindah hidupnya, dalam artian beliau tidak menetap di satu tempat, karena beliau bisa dibilang pada zaman itu tidak memiliki harta yang banyak, dan juga beliau ya hidup hidup di jalanan lah. Beliau hanya ya bergantung pada karya sastranya saja, pada karya-karya puisinya. Bisa dibilang beliau itu hidupnya mengelana, pindah dari satu tempat ke tempat lain, atau mungkin menumpang pada rumah teman-temannya. Istilahnya itu bohemian, yaitu gaya hidup yang tidak konvensional, artistik, dan berjiwa bebas, atau gaya dalam desain dan mode yang unik. Menggambarkan orang yang tidak terikat oleh norma-norma tradisional, seringkali tertarik pada seni, musik, atau sastra. Mereka itu cenderung berpindah-pindah dan memiliki ikatan yang tidak terlalu permanen. Jadi Cahril Anwar ini, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, dia itu hidupnya berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Beliau memang sempat kawin dengan Ibu Hafsah Wirareja. Nah, jadi beliau sempat kawin dengan Ibu Hafsah ini. Cuman seperti yang dijelaskan tadi, karena beliau ini ya hidupnya berpindah-pindah, sehingga hubungan antara Bung Cahril dengan Ibu Hafsah ini tidak terlalu baik. Karena apa? Diakibatkan oleh Cahril Anwar ini yang pekerjaannya tidak terlalu menetap, dan ya jarang pulang ke rumah, membuat Ibu Hafsah ini ya tidak betah. Nah, hingga pada akhirnya, karena Bung Cahril jarang pulang ke rumah, Ibu Hafsah ditinggal terus sendirian di rumah kan. Jadi pada akhirnya mereka memutuskan untuk bercerai. Dan saat itu mereka sudah memiliki anak, kalau tidak salah namanya Evani Alisa. Nah, itu anaknya perempuan. Dan setelah bercerainya Ibu Hafsah dengan Bung Cahril ini kehidupannya malah tidak menentu. Beliau itu eh, kadang tinggalnya di rumah temennya, kadang ya tidur di pinggir jalan, kadang tidur di masjid, kadang tidur di apa nih, beliau kan sempat ikut lekra itu apa ya, perkumpulan seniman-seniman zaman dulu. Nah, beliau tuh kadang-kadang suka tidur di apa ya, di tempat itu, di tempat lekra itu, tempat perkumpulan para seniman. Nah, beliau kadang-kadang suka tidur di situ juga. Tapi paling sering sih, kalau dari buku yang saya baca, beliau itu paling sering mengunjungi rumah temannya, si Bapak HB Jasin. Nah, beliau sering banget tuh ke rumah Bapak HB Jasin, kadang tah buat makan lah, kadang buat tidur di situ, ya macam-macam pokoknya. Cuman sayangnya, disebabkan oleh gaya hidup beliau yang hidupnya berpindah-pindah ya, dan beliau ini sebenarnya juga waktu itu ya, tahun 48 49 itu sebenarnya posisi beliau tuh mengalami beberapa komplikasi penyakit. Cuman karena beliau ini pekerjaannya tidak menetap, dan gajinya juga kecil sekali pada zaman itu, jadi beliau itu kadang-kadang sampai apa ya, lontang-lanting ngutang sama orang buat beli obat, buat beli apa ya, buat perawatannya lah. Cuman ya itu, karena beliau ini duitnya nggak ada, dan juga ya apa, minum obat pun mungkin jarang karena nggak bisa beli kan. Akhirnya penyakit, komplikasi itu makin parah, sampai akhirnya di tahun sampai akhirnya di sekitaran tahun 1949, lebih tepatnya pada 28 April 1949, beliau menghembuskan nafas terakhirnya. Beliau bisa dibilang
meninggal di usia yang cukup muda untuk seorang laki-laki, yaitu 26 tahun. Namun meskipun kehidupannya hanya sebentar saja, tapi karya dan pengaruhnya abadi. Lebih dari 90 puisi telah ia hasilkan dan banyak menjadi bagian penting dalam sejarah sastra Indonesia. Cahril menunjukkan bahwa perjuangan tak selalu dengan mengangkat senjata, tapi menggunakan kata-kata pun bisa, karena dengan kata-kata kita bisa menggerakkan massa. Kini nama Chairil Anwar hidup dalam setiap buku dan setiap hati yang mencintai kebebasan. Ia bukan hanya penyair, tetapi juga simbol dari keberanian, kemajuan dalam berkarya. Kita mengenangnya bukan karena lamanya ia hidup, tetapi karena waktu yang singkat ia meninggalkan jejak yang begitu dalam. Chairil Anwar, sang penyair pembawa api perjuangan yang tak akan pernah padam di hati anak bangsa ini. Sekian video dari saya. Mohon maaf mungkin kalau di bagian akhir ini ya, yaitu waktu saya membahas karya-karya beliau ataupun waktu kematian beliau ini saya kurang begitu persiapan, tapi ya itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih, selamat malam.